Sahabat Serasi, kita berjumpa lagi di dalam podcast hari ini dalam program apa ya? Sigap. Sigap itu edukasi agama dari penyuluh setiap hari Kamis. Sampai saya lupa. Ya. Nah, kita ada di podcast Serasi, kantor urusan agama Denpasar Selatan. Semangat ngonten moderasi. Nah, hari ini kita bersama dengan seorang yang sangat fenomenal. Lebay. Taufik Maulana, panggilannya Gustama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan beliau, panggilannya Gustama. Taufik Maulana disingkat Tama, panggilannya Gustama. Nah, beliau ini juga sudah haji sebenarnya, cuma karena Ngapain bahas-bahas haji? saking rendah hati dia nggak mau selalu ditonjolkan. Memang harus seperti itu. Kalau di kalangan Bali sudah sangat terkenal. Saya mau sapa dulu beliau ini. Gimana kabar pagi hari ini, Gus? Alhamdulillah sehat, Mas Tony. Mas Tony gimana kabarnya? Sehat. Udah sarapan? Sarapan sih belum, tapi saya selalu bersemangat setiap pagi. Masih pilek? Masih batuk? Kemarin tuh, wah saya kena flu, tapi luar biasanya saya bisa pertolongan Tuhan ya, bisa dikendalikan semuanya. Memang sekarang lagi musimnya banyak yang kena sakit flu. Ya. Gus, kita mau ngobrol-ngobrol ini, karena besok itu kan hari lahirnya ya, hari lahirnya Nabi Muhammad ya, disebut dengan Maulid Nabi Muhammad. Ya, betul. Ya. Kita mau pingin lebih tahu lagi tentang apa itu Maulid Nabi Muhammad, kemudian tentang keteladanan-keteladanannya yang selama ini kita kan bisa tahu sejarahnya dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, ini kayak acara apa itu? Pemirsa setia Serasi, semangat ngonten moderasi, jangan beranjak kemana-mana, stay tune katanya. Kita akan ngobrol, kita akan kupas secara tuntas. Oke, kita langsung aja. Gus, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan maulid? Maulid ya. Maulid Nabi. Maulid Nabi itu artinya waktu dilahirkannya Nabi. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa hari lahirnya Nabi ya? Hari lahirnya Nabi. Hari lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Nah, itu dia. Ya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Ya. Kalau di Indonesia kan 12 apa itu artinya? 12. Nah, itu kita harus ngecek ini ya, apa? Rabiul Awal itu kan nama bulan di tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Nah, kalau bulan Masehinya, tahun Masehinya, nggak tahu ya, bisa dicek nggak? Bisa dicek kayaknya itu. Bisa ada ya? Ya. Berarti kan dia memang ikut sesuai dengan bulannya Hijriah ya? Kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, sekarang Hijriah tahun 15 abad lah kan? 15 abad, 1400. 400 ya, sekian. 1400 ya. 400 sekian. Terus Masehi tahun 2025. Berarti kalau diukur pakai tahun Masehi ya sekitar 500 tahunan inilah. Ini pas tahun Masehinya 500 tahun berapa gitu. Iya, kalau Masehinya. Kan Nabi. Kalau Masehi itu kan dilihat dari apa? Tahun 1. Enggak, maksudnya tahun Masehi itu. Dimulai dari hari lahirnya Isa. Hari lahirnya Isa ya. Iya. Dihitung di situ. Ya memang lebih ini apa? Lebih dahulu Nabi Isa kan. Iya. Baru Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi Muhammad kan dia lahirkan di abad ke-6. Nah, betul, abad ke-6. Tahun 517. Nah, abad ke-6. Abad ke-6 ya, benar. Ya, jadi kalau dihitung Masehinya berarti sekarang kan tahun 2025. Berarti sekitar 1500-an tahun yang lalu lah, seperti itu. Nah,
Nabi banyak merubah peradaban. Ya, banyak merubah peradaban. Jadi kita perlu belajar juga melihat keteladanan Nabi. Nah, dalam konteks keharmonisan, dalam konteks keberagaman, ya, sejauh mana Gus Tama mengetahui keteladanan Nabi dalam konteks ini? Ya, Maulid Nabi ini sebenarnya dalam sejarahnya itu tidak hanya dirasakan oleh umat Muslim saja, ya, tidak hanya dirasakan oleh umat Muslim saja, bahkan Abu Lahab yang tidak Muslim bahagia, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, benar apa yang disampaikan oleh Mas Tony, ya, memiliki banyak kontribusi terhadap kemajuan atau peradaban manusia. Tidak hanya Islam, ya, tapi juga seluruh manusia mendapatkan atau merasakan bagaimana Rasulullah membangun peradaban manusia, gitu kan. Memang semua nabi itu memiliki keteladanan, ya, termasuk Nabi Isa, kan, memiliki keteladanan. Nah, Maulid Nabi ini memang salah satu yang perlu kita pahami. Kenapa orang memperingati atau merayakan Maulid Nabi, diantaranya adalah memahami dan mengajarkan dan juga mengamalkan tentang keteladanan Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini tidak hanya untuk umat Muslim, kan, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Makanya dalam ayatnya itu disebutkan, ini yang sering disampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata rahmatan lil alamin ini ya seluruh alam, tidak hanya manusia, apalagi hanya umat Muslim. Seluruh alam semesta ini mendapatkan apa yang menjadi misi utama dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi utamanya ya rahmat tadi itu, kasih sayang. Nah, Gus, rahmatan lil alamin. Ya. Apa maksudnya sebenarnya rahmatan lil alamin? Saya sering dengar memang dikatakan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Coba jelaskan dulu, Gus. Banyak nyamuk juga di sini. Ayo Gus, kita mau bikin tahu nih Gus. Apalagi pemirsa, ini apalagi bukan sahabat serasi. Ini bukan masalah adanya mau atau enggak nih. Pertanyaannya, Mas Tony udah mandi apa belum? Sudah ini, sebenarnya. Saya nggak dikerumuni nyamuk ini. Iya. Karena saya terlalu manis soalnya. Mas Restu, Mbak Nancy nggak dikerumuni nyamuk. Karena saya terlalu manis, makanya didekati. Gitu ya. Iya. Kayaknya yang manis-manis itu cuma semut aja ya. Nyamuk enggak ya? Apa tadi? Rahmatan lil alamin. Iya, memang saya sering mendengar bahwa ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud itu? Nah, bahasa rahmatan lil alamin ini juga dimaknai di dalam ini kitab Sulam Taufik itu tentang bagaimana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di antara yang harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah yang memang diutus ila jami'il khalqi. Apa artinya? Kepada seluruh makhluk. Jadi rahmatan lil alamin itu apa? Jami'il khalqi, seluruh makhluk tanpa terkecuali. Apa artinya? Loh, Rasulullah kan membawa agama Islam. Kemudian mereka yang tidak beragama Islam apakah tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dari Rasulullah sebagai utusan Allah? Ya dapat. Ya dapat.
dari teks ayatnya sudah jelas rahmatan lil alamin sebagai kasih sayang untuk seluruh Makhluk. alam semesta. Ila jami'il khalqi kalau dalam kitabnya itu, untuk seluruh makhluk. Apa bentuknya kasih sayang Rasulullah kepada seluruh makhluk meskipun mereka tidak muslim? Adalah bagaimana Rasulullah ini membangun peradaban manusia ini dengan prinsip kasih sayang sehingga mewujudkan keharmonisan. Jadi konsepnya adalah membangun kasih sayang. Membangun kasih sayang. Dengan kasih sayang itu maka terwujudlah keharmonisan. Keharmonisan. Wow, luar biasa. Gus, gini Gus. Tentunya Nabi Muhammad itu dia tidak hanya tumbuh besar dan kemudian mengajarkan tentang agama Islam itu di tengah-tengah orang Muslim aja. Ya. Pasti kan ada agama-agama yang lain yang ada di sekitarnya. Yahudi, Nasrani ya ketika itu ya. Yahudi, Nasrani, bahkan mungkin kaum pagan walaupun masih ada kan. Betul. Ada nggak yang Gustama tahu cerita-cerita Nabi yang menunjukkan ketika dia ada di tengah-tengah ini yang menunjukkan keharmonisan? Keharmonisan, oke. Tentu Rasulullah sebagai teladan ini yang memang sudah dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya itu tidak hanya sekedar kampanye atau janji-janji manis sebagaimana janjinya orang-orang di gedung sana kan. Tapi juga memang dibuktikan dalam fakta atau nyata, dalam tindakan. Dalam tindakan. Misal yang paling bersejarah itu adalah tentang Piagam Madinah. Wow, nah Piagam Madinah ini pasti pernah tahu kan? Tahu. Pernah dengar? Saya pernah mendengar dan membaca bahwa Nabi ini hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian salah satu konstitusi pertama tertulis di dunia. Iya. Itu namanya Piagam Madinah. Nah, isinya apa ini Gus? Nah, ini mantap ini. Nah, di antara isi dari Piagam Madinah itu adalah Rasulullah membuat perjanjian untuk hidup berdampingan, untuk hidup bersama meskipun berbeda dalam etnis, keturunan, atau budaya, bahkan juga agama. Bahkan di antara undang-undangnya itu dalam konstitusi Piagam Madinah itu melarang umat muslim menyakiti orang yang sudah berjanji untuk hidup bersama. Bahkan mengancam, tidak hanya melarang. Siapapun umat muslim, seorang muslim yang menyakiti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah non-muslim yang sudah berjanji untuk hidup aman, nyaman. Yang menyakiti non-muslim yang sudah berjanji aman dan nyaman itu, dia bukan masuk dalam golonganku. Langsung ditekankan seperti itu ya? Wow. Jadi undang-undangnya sangat jelas bahwa Rasulullah itu memang memiliki keteladanan bagaimana membangun keharmonisan melalui Piagam Madinah. Begitu. Berarti memang Piagam Madinah itu dibuat oleh Nabi untuk keharmonisan, untuk keberagaman. Betul. Tujuannya untuk itu ya. Untuk itu. Sehingga orang-orang yang pengikut Nabi pada waktu itu juga diajarkan bahwa kita hidup ini memang harus hidup dalam keberagaman, keharmonisan. Dimulai dari tadi paham yang rahmatan lil alamin. Berarti dasarnya adalah rahmatan lil alamin. Lil alamin ya. Menyayangi makhluk, bukan manusia aja kalau saya rasa ya. Iya. Semua makhluk, seluruh makhluk. Wow. Seluruh makhluk. Bahkan Rasulullah juga memberikan keterangan atau nasihat kepada seluruh umat muslim, siapapun yang menanam, ini berkaitan dengan ekoteologi ya, yang menanam kemudian tanamannya itu tumbuh besar dan berbuah, dan buahnya itu dimakan oleh orang lain, dimakan oleh hewan, dimakan oleh burung, maka buah yang dimakan itu akan bernilai sedekah. Akan bernilai amal yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau misalnya kita tanam pohon nih, yang ada buahnya, terus orang lain ambil, itu sebenarnya jangan dilarang gitu ya. Iya. Biarkan aja ya kan. Juga kan dia untuk makan juga kan. Betul.
Iya. ada nilai sedekahnya untuk Ada nilai kita. sedekahnya untuk kita Untuk kita yang menanam yang itu. menanam. Wow. Begitu. Tapi itu bukan kebun yang mau dijual ya. Iya, Kalau iya, kebun yang iya, dijual nanti iya. dikejar tuh orang. Jadi itu ya. Artinya dengan kita menanam pohon begitu kan, terus ada orang yang meminta dan ingin mengambil itu. Iya. Sebenarnya kita sudah memberi juga kepada orang lain Iya, ya. memberi kepada orang lain, Kepada orang berbagi. berbagi. Begitu. Dan di dalam ajaran Nabi itu kita berarti ada nilainya ya. Ya. Wow, luar biasa. Gus, kita kembali ke Piagam Madinah ini. Piagam Madinah ini masihkah sering didengung-dengungkan sampai saat ini? Tidak hanya didengung-dengungkan, bahkan itu menjadi ajaran utama untuk bisa hidup berdampingan dengan siapa saja saudara yang berbeda agama. Bahkan di antara bukti kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah harus ditunjukkan dengan kita mencintai orang lain. Sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Nah, ini dia, Gus. Jangan mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah kalau kamu masih belum bisa mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Wow, luar biasa. Begitu. Pemirsa serasi. Tadi pernyataan dari Gus Tama bahwa ada kalimat yang mengatakan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Itu bukti dari keimanan. Bukti dari keimanan. Iya. Nah, di ajaran Kristen juga ada itu. Ada. Ada. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Itu ya karena kan Nabi kita sama sebenarnya. Satu ini ya. Iya. Satu paket lah. Nabi Isa kan termasuk satu rumpun. Ya. Kita kan dari keturunan Ibrahim. Betul. Keturunan Ibrahim. Ya. Memang ajarannya beda-beda tipis. Iya, beda-beda tipis. Ya. Gus, saya membaca ini. Salah satu bunyi daripada Piagam Madinah itu. Saya nggak tahu apakah ini bahasa Arab atau bahasa apa. Namanya Ummah Wahidah. Ummatun wahidah. Apa itu? Ya. Ummatun wahidah itu memang menjadi prinsip dalam ajaran Islam bahwa seluruh umat manusia ini satu. Dilihat dari mana? Sama. Kita meyakini bahwa kita ini turunan yang satu, yaitu Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu disebut dengan Abul Bashar, bapaknya seluruh umat manusia. Adam ya, berarti Adam. Sama dengan ajaran yang saya anut. Iya. Ya, kita ini mempercayai bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Manusia-manusia yang ada sampai saat ini dari Adam. Jadi begitu. Ummatun wahidah. Ummatun wahidah itu satu berarti umat. Satu umat. Satu kesatuan. Berarti inilah juga menjadi landasan daripada Nabi untuk menyayangi semua umat ya. Betul. Makanya kalau ada orang memiliki tindakan yang provokatif, memecah belah, dia tidak memiliki iman, dia tidak memiliki ajaran, dia tidak memiliki agama. Pada prinsipnya. Kenapa? Karena memang prinsipnya semua agama, termasuk Islam itu, mengakomodir seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oke. Begitu. Wah, luar biasa sekali. Pemirsa Serasi, Semangat Konten Moderasi, podcast KUA Denpasar Selatan. Kita mau lebih dalam lagi, Gus. Ya. Gus, Nabi, koreksi kalau salah. Ya. Benar nggak bahwa dia menikah dengan yang berbeda dengan keyakinan? Siapa? Nabi Muhammad. Enggak ya. Berarti tetap ada sama satu keyakinan ya. Satu keyakinan. Okay. Terus gini, Gus. Kan saya pernah juga mendengar bahwa ada pembelaan Nabi dalam sejarahnya dia terhadap kepercayaan lain. Artinya dia misalnya ada orang sakit dia tolong atau apa gitu walaupun berbeda agama. Betul. Itu benar ya?
Ya, Bisa itu Gus, kisahnya. kisah. Orang Yahudi, ini kisahnya kan begini. Rasulullah itu setiap hari melewati salah satu rumah di desa, ya, salah satu rumah. Yang rumah itu adalah orang Yahudi. Mm-mm. Nah, orang Yahudi ini mencaci maki Rasulullah. Tidak hanya mencaci maki, mengumpat Rasulullah dengan kata-kata, bahkan Rasulullah setiap lewat diludahi. Dicaci maki, diludahi. Setiap Rasulullah lewat. Kemudian suatu saat, orang yang biasa mencaci maki, meludah itu tidak ada lagi. Nah, kemana nih orangnya? Oh, maksudnya pas Nabi lewat, kok nggak ada lagi orang nggak ini? ada lagi. Tanda tanya kan? Tanda tanya, Nah, kemana ini? Apakah sudah mati atau apa kan gitu? Akhirnya Rasulullah datang ke rumahnya. Wow. Datang ke rumahnya. Ya tentu Rasulullah tidak memiliki misi, apalagi memaksa kamu harus ikut saya. Enggak. Justru Rasulullah mendatangi rumah orang Yahudi itu yang mencaci maki, yang meludahi Nabi itu, datang kepada orang itu nanya, lah kemana? Kemana orang ini? Kok nak kelihatan? Langsung datang ke rumahnya. Kira-kira begitu ya. Kenapa kamu kok nggak ini seperti biasanya gitu kan? Mencaci, meludahi. Luar biasa ya. Orang yang dicaci ludah itu masih bertanya ya. Tanya. Tumben nggak ada orangnya. Tumben kemana? Apa yang diucapkan oleh orang itu? Orang itu mengatakan, wahai Muhammad, engkaulah satu-satunya orang yang menjenguk saya yang sedang sakit. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Betul. Wow. Jadi itu salah satu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah tadi yang disampaikan oleh Mas Tony bisa merubah peradaban? Iya. Memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Ya salah satunya itu uswatun hasanah. Keteladanan yang baik. Keburukan dibaik dengan kebaikan. Cacian dibalas dengan pujian. Ya kan? Begitu. Nah, disitulah orang itu pasti sadar lah ya. Pasti sadar. Wah, ternyata saya selama ini salah. Iya. Dan bahkan itu seperti tadi Gus bilang, dari semua orang mungkin yang dia kenal, justru orang yang selama ini dia benci yang menjenguk dia. Betul. Nah, ini kan harusnya perilaku keteladanan Nabi ini kan kita harus praktekkan. Betul. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah. Bagaimana umat manusia ini memiliki keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai menyakiti orang, mencaci maki orang, apalagi sampai mengancam misalnya. Sampai tindakan-tindakan brutal. Tindakan-tindakan brutal, anarkis itu kan. Iya. Sedangkan Nabi sendiri memberikan contoh bahwa kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Betul. Gitu Mas. Gimana? Sudah tertarik? Kalau dari dulu kan saya memang tertarik. Tertarik mempelajarinya. Oke. Iya. Seperti itu. Nah, Gus, saya lihat lagi di sini. Di dalam salah satu piagam Madinah itu adalah kebebasan beragama. Betul. Setiap kelompok di Madinah dijamin kebebasan penuh untuk menjalankan agama dan tradisi mereka masing-masing. Betul. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Artinya, misalnya ada tradisi-tradisi daripada kelompok-kelompok tertentu yang perlu dijaga, dijamin. Nah, silakan. Nah itu. Contohnya di Bali lah. Ya. Bagaimana Gus Tama melihat komunitas daripada kaum muslimin ini berada di Bali dan mereka menerima tradisi ini. Wah, karena saya sudah pernah baca bukunya ini. Ayo coba jelaskan dulu Gus. Ya. Di antara menurut Gus Tama yang Gus Tama sudah mengadakan penelitian. Ayo. Memang salah satu prinsip dalam ajaran Rasulullah SAW itu adalah mengakomodir tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Ya kan? Nah, sebenarnya beberapa ajaran atau amal di dalam Islam itu diadopsi dari tradisi-tradisi sebelum Islam. Ya, sebelum Rasulullah tradisi Timur Tengah lah ini ya. Iya. Ya, daerah Middle East ya. Diadopsi menjadi ajaran Islam. Tuh. Oleh sebab itu menjadi dasar bahwa
kita sebagai umat Muslim, kita sebagai umat Muslim harus bisa mengakomodir tradisi-tradisi yang ada di manapun. Sejauh tradisi itu tidak bertentangan dengan keimanan. Keimanan. Iya. Itu Apa bahasanya tuh Gus, yang ajaran yang sangat sudah tidak boleh diganggu gugat itu dalam bahasa? Oh, itu namanya akidah. Akidah. Iya, yang akidah. selama tidak bertentangan dengan akidah. Iya, itu. Dan makanya dalam literatur keilmuan Islam ya, di dalam usul fikih itu kan masalah tradisi itu kan namanya adah atau urf. Itu bahasa Arab istilahnya itu ada atau urf. Ada urf yang sahih, yang benar, ada urf yang fasid, yang rusak. Artinya yang sahih itu adalah tradisi atau budaya yang tidak bertentangan dengan akidah atau ajaran Islam atau hukum Islam. Nah, tradisi yang fasid atau rusak adalah tradisi yang bertentangan dengan akidah. Dengan fikih. Dengan Islam. Fikih, ya. Fikih itu hukum. Fikih itu hukum Islam. Sudah tahu sedikit saya. Ya. Sudah tertarik, sudah tahu, ya, tinggal ini ya. Tinggal ucapan. Tinggal ucapan. Ya. Nah, Gus, kita coba. Masih berapa menit lagi nih? Hah? 5 menit lagi. 5 menit nih, Gus, kita tuntaskan. Gus, korelasi, bukan apa namanya, keharmonisan budaya Bali dengan yang Gus Tama tahu dalam penelitian Gus Tama. Ya. Ya, salah satu contohnya misalnya tradisi baju adat. Ya kan? Tradisi baju adat dimanapun ya, tidak hanya di Bali ya. Kalau itu memang tidak bertentangan dengan syariat, dengan akidah, ya silahkan dipakai. Misalnya kita yang Muslim di hari Kamis misalnya, kan ada kan teman-teman Muslim yang pakai baju adat. Baju adatnya orang Bali misalnya. Selama itu bisa menutupi aurat. Aurat itu batasan di dalam tubuh yang tidak boleh nampak dalam ajaran Islam. Kalau laki-laki itu baina surra wa rubbah, antara pusar dengan lutut. Selama antara pusar dengan lutut tertutupi, ya boleh, silakan pakai baju adat dimanapun. Begitu juga perempuan, boleh pakai baju adat selama menutup auratnya. Yang penting tidak bertentangan dengan akidah tadi. Begitu. Artinya apa? Masalah tradisi atau budaya itu bisa kita adopsi selama tidak bertentangan dengan akidah. Misalnya ada tradisi ngejot, menggibung, itu boleh-boleh saja. Kita ngikutin. Atau tradisi-tradisi lainnya. Begitu, tradisi apa misalnya kalau di Bali ini yang apa, penjor itu kan. Ya. Ada tradisi apa, banyaklah tradisi-tradisi selama tidak misalnya ikut, mohon maaf nih, ikut ke pura, itu ya nggak boleh kan, ikut ke pura terus ikut sembahyang, itu yang bertentangan dengan akidah. Gini Gus, kalau kita bangun rumah ibadat tapi bisa kita kombinasikan dengan style Bali, itu tidak bertentangan kan? Tidak bertentangan. Justru bangunan-bangunan di masjid itu arsitekturnya, ya, ornamennya boleh menggunakan tradisi atau kearifan lokal. Dipakai, nggak ada larangan. Kan yang penting tempat ibadah atau masjid itu syarat utamanya adalah suci dan menghadap kiblat, ya kan? Itu aja ya. Itu aja. Masalah mau pakai apa kayak misalnya. Berarti itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Iya, kalau nanti wah ini kan tradisinya tradisinya orang Bali atau tradisinya orang-orang yang bukan Muslim misalnya. Jangan cuma itu, kalau memang mau asli Islam, ya jangan pakai semen, jangan pakai jangan pakai keramik, jangan pakai alat-alat berat untuk nguruk atau angkat. Itu produknya dari mana? Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahwa dalam ajaran Islam itu yang juga menjadi perhatian adalah hubungan sosial. Hubungan sosial ini kita nggak bisa, misalnya mau makan, nih saya pakai laptop nih. Ini laptop dari mana nih? Kan bukan dari Muslim, ya kan? Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sedikit-sedikit
anti non-Muslim misalnya. Nggak bisa. Karena ini pernah saya baca di dalam kitab Ibnu Khaldun. Ya, kitab Ibnu Khaldun itu dalam kitabnya Muqaddimah itu bahwa hubungan sosial itu sifatnya doruri. Doruri itu artinya pasti kita nggak bisa lepas. Oke. Ya kan? Misalnya ada orang anti non-Muslim misalnya. Ya kalau kamu anti non-Muslim hidup di hutan, jalan kaki, nggak boleh makan nasi. Nasi itu misalnya dimasak dari mana? Magicom. Magicom produknya siapa? Kan bukan Muslim. Ya kan? Berarti itu sesuatu yang memang mustahil. Ya? Mustahil. Makanya disebut dengan doruri. Doruri itu pasti nggak bisa gitu. Oke. Wow. Gitu. Kita ingin ngobrol panjang sebenarnya, Gus. Tapi apa daya? Waktu sudah membatasi kita. Ya, sahabat serasi. Jadi dari obrolan saya dengan Gus Tama ini menunjukkan bahwa teladan Nabi itu sangat merubah peradaban gitu ya. Ternyata juga saya baru tahu dari Gus Tama bahwa Islam itu sebenarnya adalah agama yang menerima dan penyayang kepada semua makhluk. Betul. Ya, seperti itu. Karena dimulai dari tadi rahmatan lil alamin. Kemudian juga sudah dikonsepkan dengan piagam Madinah. Nah, jadi itulah keteladanan Nabi bahwa Nabi mengajarkan untuk bagaimana kita hidup dalam keharmonisan. Ya, dengan berbeda agama, berbeda suku dan berbeda apa saja, keharmonisan, kedamaian itulah yang didambakan oleh Nabi Muhammad, dan saya kira bukan cuma Nabi Muhammad. Kita semua juga umat manusia diajarkan untuk hidup dalam keharmonisan. Gus, closing statement. Ya. Oke. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, khususnya kepada seluruh umat muslim, mari kita berbahagia dan membahagiakan orang lain. Siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya. Karena bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad adalah menyebarkan kasih sayang. Demikian sahabat serasi, kita akhiri podcast. Kita akhiri dengan kita akhiri podcast pada pagi hari ini di dalam program Sigap Edukasi Agama dari Penyuluh, dan kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan saya mengucapkan salam moderasi.